Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. wabarakatuh. Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana nih hari ini kabarnya? Baik. Baik, Ibu, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun pada pembelajaran hari ini sedikit berbeda ya anak-anak, karena pada kesempatan ini kita melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom Meeting seperti itu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Nur Hidayah, dimohon untuk membantu memimpin berdoa. Baik, kita memulai dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nur Hidayah. Selanjutnya, di sini kita harus menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya anak-anak, meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring. Sebentar ya, salindianya. Sepertinya terkendala sinyal. Baik. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang pada kesempatan ini tidak hadir anak-anak? Ada, Bu. Siapa ya Mbak Nur? Ini, Bu, Mbak Rahma. Baik Mbak Rahma, ada surat izinnya tidak ya? Di grup? Iya, Bu. Yang sudah lihat? Dia mengikuti lomba puisi tingkat nasional. Baik, ada lagi anak-anak? Sepertinya sudah tidak ada ya. Kita doakan semoga Mbak Rahma Ade bisa membawa banyak kejuaraan seperti itu. Baik anak-anak, di sini selanjutnya terdapat sebuah gambar di dalam salindia. Sebentar ya. Baik, apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Mas Arya. Eh, mereka sedang melakukan kegiatan membaca, Bu. Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan kegiatan membaca. Nah, lalu
mengapa mereka melakukan hal tersebut? Kira-kira menurut anak-anak apa penyebab mereka membaca bersama-sama di sana? Ini Bu, mereka melakukan hal tersebut yaitu kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan untuk menambah wawasan mereka, begitu Bu. Baik, betul sekali ya Mbak Nur. Tadi Mas Arya dan Mbak Nur Hidayah sudah menjawab terkait dengan gambar yang Ibu paparkan di Salindia. Secara tidak langsung, tadi Mas Arya dan juga Mbak Nur ini sudah berargumen mengenai gambar yang Ibu berikan, seperti itu. Selanjutnya, anak-anak di Salindia selanjutnya, nah, di sini ada beberapa kalimat motivasi untuk kegiatan siang hari ini. Jadi anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teks argumentasi ya. Kita sudah mempelajari pengertian dan juga ciri-cirinya. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan mempelajari teks argumentasi, tetapi khusus pada bagian ide pokok dan juga ide pendukungnya. Nah, kenapa kita harus mempelajari hal tersebut anak-anak? Karena setiap pembaca yang baik itu bukanlah orang yang mampu membaca secara cepat atau paling cepat, tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu memahami suatu inti informasi. Maka dari itu, kita perlu belajar untuk menemukan ide pokok dan juga ide pendukungnya agar menjadi pembaca yang cerdas, kritis, dan juga bijaksana dalam menyaring berbagai informasi yang kita peroleh. Selain itu, anak-anak, di era digital saat ini, kalian juga harus pandai untuk menyaring informasi agar nantinya tidak tertipu oleh informasi-informasi palsu seperti itu. Baik, selanjutnya di sini di Salindia selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, di sini terdapat 2 tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi ide pokok dalam teks argumentasi, dan yang kedua, kalian akan menemukan dan juga mengidentifikasi ide pendukung yang digunakan untuk memperkuat ide pokok dalam teks argumentasi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini yang pertama ada apa itu teks argumentasi. Adakah yang mau membaca anak-anak? Saya Bu. Baik, silahkan Mbak Dini. Teks argumentasi adalah jenis teks yang berisi pendapat, gagasan, atau opini penulis mengenai suatu topik. Baik, terima kasih Mbak Dini. Betul ya anak-anak, bahwasanya teks argumentasi itu merupakan salah satu teks yang berisi tentang pendapat, gagasan maupun opini dari seseorang. Nah, kemudian teks argumentasi itu bertujuan untuk meyakinkan pembacanya agar mereka itu terpercaya ataupun terpengaruh oleh apa yang disampaikan, seperti itu. Kemudian teks argumentasi ini juga nantinya akan didukung dengan bukti seperti data maupun fakta yang menjadi penjelas untuk suatu topik yang disampaikan, seperti itu. Selanjutnya, di sini, di Salindia selanjutnya terdapat ide pokok. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membedakan ide pokok dan juga ide pendukung. Jadi anak-anak, ide pokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan rancangan yang tersusun di dalam suatu pikiran ataupun gagasan. Sedangkan kalau kata pokok sendiri itu merupakan pusat. Jadi, ide pokok itu merupakan rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau suatu
pikiran utama dari sebuah paragraf, seperti itu. Jadi intinya, ide pokok itu merupakan inti yang akan dibahas di dalam suatu paragraf atau suatu topik tersebut. Baik, selanjutnya di sini terdapat ide pendukung. Nah, ide pendukung sendiri merupakan ide pokok yang dituangkan di dalam kalimat utama. Ide pokok tersebut nantinya akan dijabarkan dalam ide-ide pendukung yang menjadi penjelas suatu ide pokok, seperti itu. Jadi ide pendukung nantinya akan menjadi pendukung dari ide pokok yang berisi data ataupun fakta. Nah, kemudian untuk cara membedakannya sendiri, anak-anak, biasanya ide pokok itu merupakan contoh umumnya, kemudian nanti ide pendukungnya merupakan penjelas dari topik atau pokok inti suatu argumen, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh teksnya. Di sini contoh teksnya adalah membaca buku meningkatkan kualitas berpikir. Baik, anak-anak bisa baca terlebih dahulu selama 5 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Udah, Bu. Bu. Baik. Nah, berdasarkan hasil bacaan anak-anak terhadap contoh yang Ibu paparkan, menurut anak-anak, apa ide pokok dari paragraf pertama dalam contoh tersebut? Membaca buku. Bagaimana, Mbak Nur? Baca buku, Bu. Betul, membaca buku. Nah, kemudian untuk ide pendukungnya dalam paragraf pertama, kira-kira yang mana? Memperoleh informasi dan pengetahuan. Baik, betul sekali ya, Mbak Nur. Jadi, ide pokoknya di paragraf pertama itu ada membaca buku, merupakan kegiatan yang memberikan banyak manfaat bagi pelajar. Kemudian, ide pokok tersebut didukung atau diperjelas lagi dengan kalimat selanjutnya. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru yang tidak selalu didapatkan di sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada kuis yang akan Ibu berikan kepada anak-anak. Silakan bisa di-scan terlebih dahulu. Baik anak-anak, jadi nanti anak-anak bisa men-scan kode batang yang ada di dalam salindia. Nah, nanti untuk mekanismenya, anak-anak akan masuk ke dalam permainan. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakan pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di sana. Jadi nanti pertanyaannya di dalam bentuk balok, ya. Jadi nanti anak-anak bisa pencet dan juga anak-anak temukan pertanyaan lainnya, seperti itu. Silahkan, selamat bermain anak-anak. Halaman gamenya terlebih dahulu ya. Ibu matikan dulu share screen-nya.
Sudah terlihat belum ya anak-anak? Belum, Bu. Belum ya? Sebentar ya. Kalau sekarang sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Anak-anak sudah bisa masuk semua? Sudah bergabung ke dalam permainan semua anak-anak? Bagaimana anak-anak? Permainannya apakah menyenangkan? Seru, Bu. Menangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, ada yang betul semua atau ada yang masih salah anak-anak? Saya salah 2. Oke, Betul Mbak Nur semua. salah dua. Baik, Saya Mbak betul Sari. semua, Bu. Baik, Mas Arya juga betul semua. Baik, tidak apa-apa. Karena setelah ini juga akan ada penugasan selanjutnya ya anak-anak untuk memperdalam lagi pemahaman anak-anak. Baik, di Salindia selanjutnya, di sini ada simpulan. Siapa yang mau menyampaikan simpulan pada pembelajaran siang hari ini, anak-anak? Adakah yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Nur. Simpulannya adalah dalam teks argumentasi itu teras ide pokok yang nantinya akan diperjelas, kemudian dan diperinci menggunakan ide pendukung. Kemudian ide pendukung ini merupakan turunan dari ide pokok yang dapat mendukung suatu teks argumentasi. Baik, terima kasih ya Mbak Nur. Selanjutnya anak-anak, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira anak-anak bagaimana nih perasaannya? Di slide selanjutnya di sini terdapat dua emoticon yang bisa anak-anak pilih. Kira-kira pilih yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Belah kiri Yang yang ada love-love-nya. love-nya, Oke, baik. Berarti pembelajarannya menyenangkan ya? iya, Bisa dipahami untuk materinya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Baik, kalau seperti itu, selanjutnya di sini, di slide selanjutnya ada penugasan yang ingin Ibu berikan untuk anak-anak. Nah, untuk tugasnya, nanti anak-anak harus mencari ide pokok dan juga ide pendukung dalam teks argumentasi media cetak ya. Kemudian untuk lembar kerjanya nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi nanti anak-anak mengerjakannya di dalam aplikasi Canva ya, karena Ibu sudah buat lembar kerja secara digital seperti itu. Nanti setelah pembelajaran ini akan Ibu kirimkan. Untuk media cetaknya bebas, anak-anak bisa mengambil dari koran ataupun dari majalah seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? bisa, Bu. Nah, Bisa, Baik. Bu. Selanjutnya, karena penugasannya juga sudah Ibu sampaikan, materi sudah Ibu sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak, sebelum kita menutup pertemuan pada siang hari ini? Ada pertanyaan atau tidak, anak-anak? cukup, Bu. Tidak, Bu. Cukup baik. Ibu harap pembelajaran pada siang hari ini dapat dimengerti dan juga dapat kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Untuk mengakhiri pertemuan kita siang hari ini,
kita tutup dengan berdoa ya. Kepada Mas Arya, silahkan bisa dipimpin untuk berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Arya dan juga terima kasih anak-anak atas partisipasi dan juga semangat pembelajaran pada siang hari ini. Kita bertemu pada minggu depan di pembelajaran bahasa Indonesia lagi. Dan kita bertemu secara langsung ya untuk minggu depan anak-anak. Nah, karena pada kegiatan pembelajaran hari ini waktunya juga sudah selesai, maka Ibu akhiri. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih anak-anak.